saya di jembatan Ngantrik di Lamongan, jalur Lamongan ini kan jalur yang cukup padat ya, kan jalan nasional yang nantinya tentunya akan digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Jawa Timur untuk melaksanakan mudik ke beberapa daerah. Dan memang dari hasil survei kita di Litbang Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan pemudik paling banyak itu dari Jawa Timur. Kalau untuk potensi tujuan pemudik paling banyak ke Jawa Tengah, tapi yang paling banyak bergerak kalau hasil survei kita Jawa Timur. Jadi potensi jalan ini, jalan nasional dari Lamongan ke Gresik itu akan banyak dilalui kendaraan. Nah, tadi saya sudah lakukan rapat dengan Pak Wadirantas, dengan Pak dari PUPR, Pak Nanang, kemudian dari Kapolres, dan juga Pak Kadisub. Ya, direncanakan pekerjaan ini memakan waktu 21 hari. Dan ini baru berjalan sekitar 3 hari, jadi diharapkan H-10 sebelum Lebaran jalan ini sudah jadi. Hanya tadi ada persoalan yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dan kita harapkan ada semacam simulasi. Ada setelah gider terpasang di jembatan yang rusak di tengah, level antara jembatan lama dengan jembatan baru ini agak berbeda. Nah, dengan demikian kita harapkan, dan perbedaannya tadi cukup lumayan ya, sekitar 30 cm. Dan rencana jangka berikutnya, nanti dari PUPR akan memperbaiki atau mengganti sekalian jalan jembatan lama yang kanan kirinya ini dengan yang sama levelnya dengan gider yang baru ini datang. Tapi itu nanti akan dikerjakan setelah Lebaran. Jadi orientasi untuk Lebaran, saya yakin ini akan bisa diselesaikan oleh teman-teman PU. Dan tentunya mungkin dengan peran serta bantuan dari kepolisian maupun dari Disub untuk mengatur pola perjalanan pergerakan di sekitar jembatan ini. Karena jembatan sedang diperbaiki, kita harapkan gangguan terhadap trafik juga masih bisa kita minimalisir dan bisa jalan walaupun mungkin tidak seperti kelancaran sebelumnya. Kemudian saat nanti jembatan ini selesai, H-10, yang saya sampaikan tadi, ada perbedaan level antara jembatan yang baru dibuat dengan yang lama, sekitar 30 cm, jadi sudah kita rapatkan nanti. Saya minta nanti untuk dirapatkan lebih lanjut di Polres Lamongan. Jadi kita harapkan dari teman-teman PUPR bisa menyampaikan kondisi existing kalau jalan ini, jembatan ini sudah jadi. Nah, hambatan itu nanti kita harapkan ada perubahan terhadap perilaku kendaraan di sini. Jadi potensinya untuk yang di tengah, yang jembatan baru ini akan dilalui oleh mobil-mobil yang kendaraan pribadi. Tapi mungkin untuk yang jembatan lamanya lebih ke sepeda motor dan sebagainya. Jadi nanti tentunya untuk nanti beda leveling ini tidak menjadi persoalan baru, karena kalau 30 cm untuk sedan-sedan yang seperti sedan yang pendek-pendek kan bahaya, apalagi kalau malam hari. Kita harapkan nanti juga ada tambah penerangan, Pak ya, Pak Nanang. Mungkin tambah penerangan, kalau nanti nggak ada Pak Tony kita siapkan tambah penerangan baru. Sih masih ada nggak ya? Masih ya. Nanti akan kita lakukan penanganan minimal terkait hambatan leveling itu, nanti bisa kita antisipasi dengan model pengaturan yang akan kita rapatkan lebih lanjut setelah ada gambaran girder terpasang. Hari Rabu ini rencana dari PUPR akan memasang girdernya, jadi kelihatan beda levelingnya antara yang lama dengan yang baru. Pak Dirjen, dari hasil pantauan ini sebetulnya jembatan ambles ini karena apa sih? Kalau saya dengar tadi oleh Pak Wadirantas sama Pak Kapolres, ada 2 kendaraan yang melewati, yaitu pertama mobil yang gandeng, kereta gandengan, dan kemudian berikutnya ada mobil pickup. Jadi kemungkinan saya juga minta tadi sama Pak Kapolres, kalau bisa dilakukan investigasi kendaraannya itu nomor polisinya berapa dan sebagainya. Saya ingin tahu juga muatannya apa. Tapi kalau perkiraan saya, jembatan ini kan konstruksinya berbeda-beda kan. Yang sebelah kiri dibuat tahun 79, yang tengah dibuat tahun 79. Yang tengah 79. Jadi tahunnya berbeda, dan konstruksi yang di tengah informasinya paling lama. Jadi mungkin kalau lihat kemampuan dengan konstruksi itu mungkin barangkali juga sudah cukup tua. Dan ditambah lagi kalau menurut saya, ini kan juga kasus kedua nih di Jalan Pantura antara Lamongan ke kemudian Tuban. Jembatan yang rusak seperti ini. Yang pertama jembatan Bidang, lebih parah, di sana ada korban meninggal dunia terus yang jatuh ke bawah. Saya melihat bahwa di sini overloading kendaraan itu memang cukup parah menurut saya. Makanya saya sudah fungsikan satu jembatan timbang di Bidang. Namun saya punya satu lagi jembatan timbang di Lamongan, dan saya akan coba nanti 2 jembatan timbang ini mana yang lebih visible akan kita tingkatkan, baik SDM-nya, baik juga menyangkut masalah kinerjanya. Jadi kita harapkan selesai ini pembangunan jembatan selesai, saya juga akan 2 jembatan timbang ini, karena posisi jembatan timbang ini semuanya berada di sebelah kiri dari arah Tuban. Jadi kan tidak mungkin di Tuban ditimbang, di Lamongan ditimbang. Jadi dari 2 ini minimal 1 yang harus kita hidupkan. Tapi yang mana kalau di Tuban sudah siap,
tapi lokasinya terlalu kecil. Nah, saya melihat tadi yang di Lamongan, mungkin menurut saya lokasinya cukup bagus, tapi memang harus kita perbaiki dan juga penambahan SDM. Pak Dirjen, ini kan hal yang tidak terduga ya, bisa dikatakan bencana. Anggarannya dari mana Pak untuk memperbaiki ini? Wah, itu PUPR. Oke. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, saya cuma berharap ya, dengan kondisi seperti ini, kemarin kami dengan Korlantas Polri, dengan Kementerian PUPR dan semua disub di seluruh Indonesia sudah komitmen untuk meningkatkan penanganan kita menyangkut masalah overloading dengan overdimensi. Kami harapkan para pelaku industri kendaraan mobil barang, logistik, dan juga pemilik logistik, dengan case seperti ini dan terulang lagi setelah Tuban, kita harapkan semakin paham dan semakin tahu bahwa mobil truk yang overdimensi dan potensi mengangkut barang yang overloading itu merusak jalan dan merusak jembatan. Selain ada berbahaya untuk keselamatan baik pengemudinya, baik juga adalah keselamatan pengguna kendaraan yang lain. Jadi untuk itu saya mohon, ini perlu kerjasama semua pihak, pemerintah melakukan perbaikan, oke, namun demikian kita perlu peran serta dari semua. Para pengemudi juga biar tahu semuanya sekarang kan, dampak dari barang yang dibawa, dampak dari kemudian secara akumulasi tiap hari dilalui kendaraan yang overloading dan sebagainya, seperti ini. Jadi ini tanggung jawab bersama, bukan pemerintah saja, tapi perlu peran serta dari para pemilik barang, para pengemudi, juga adalah para pemilik kendaraannya. Kalau seperti ini kan jadi akhirnya kan terhambat kan, perjalanan masyarakat terhambat. Banyak masyarakat yang kemudian rugi akibat jalan dan rusak seperti ini. 21 hari akan kita perbaiki sampai dengan selesai. Oke, terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih ya.